Aspirasi terbuka siang. dari rakyat Hari lemah ini, kepada Minggu, Komisi 3 tanggal Dewan 9 Perwakilan Februari Rakyat Republik 2020, Indonesia di kami PRRI menyampaikan atas aspirasi personil polisi terbuka, pengkhianat suara negara di terbuka dari Polres rakyat Samosir Polda Sumut kepada yang menggunakan dinas DPR dan RI jabatannya Komisi 3 merampas hak hukum Jakarta. rakyat korban Adapun penganiayaan. suara terbuka kami atau aspirasi yang kami sampaikan adalah mohon dukungan, mohon tindakan dari Bapak kami DPR RI agar rakyat mendapatkan keadilan, agar dapat memperoleh perlindungan hukum dari Polres Samosir dan Polda Sumatera Utara. Begini Bapak, tanggal 21 Desember 2024, seorang wanita atas nama Erni Mariati diduga kuat telah mengalami penganiayaan yang direncanakan oleh terduga pelaku. Dan atas peristiwa itu, korban ditemukan warga sedang terduduk bersimbah darah di tepi jalan Adrianus Sinaga, Pangururan, Kabupaten Samosir. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangururan untuk mendapatkan perawatan medis. Esoknya tanggal 22 Desember 2024, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pangururan meminta keluarga korban untuk segera menandatangani rujukan terhadap korban agar dilakukan operasi di Rumah Sakit Vita Insani Kota Matang Siantar. Dan hal itu terrealisasi. Korban dirujuk dan dibawa ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Matang Siantar untuk dilakukan operasi. Selanjutnya tanggal 23 Desember, korban menjalani operasi batuk kepala dan saraf di Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar. Mirisnya Bapak, pada saat korban menjalani operasi, Polres Samosir dengan sengaja menerbitkan laporan polisi laka lantas tunggal terhadap korban dengan serangkaian kebohongan. Merekayasa nama masyarakat atas nama Fatimah Syam sebagai pelapor dan saksi, dan juga seorang oknum polisi atas nama Ondihon Simbolon yang bertugas di Polres Samosir. Di samping menerbitkan laporan polisi laka lantas bohongan yang merekayasa nama masyarakat sebagai pelapor dan saksi, juga Satuan Lalu Lintas atau unit laka Polres Samosir juga diduga dengan sengaja melakukan rekayasa olah TKP dan kronologi kejadian. Olah TKP laka lantas, kronologi kejadian laka lantas terhadap korban. Karena sesuai dengan foto-foto mereka yang kita miliki tidak sesuai kronologi yang mereka sebutkan di sana, seolah-olah korban membentur tembok dinding pagar SMA Negeri 1 Pangururan, di mana korban tidak ada mengalami luka di bagian wajah, tangan, dan lain sebagainya, hanya robek di kepala. Dan selanjutnya sepeda motor korban tidak ada mengalami rusak, ban pecah atau shock depan baling atau batuk lampu pecah, tidak ada akibat benturan ke dinding tembok, itu tidak ada. Dan izin Bapak kami, setelah korban ini menjalani operasi tertanggal 23 Desember 2024, tanggal 25 Desember 2024 korban siuman dan sadar. Dan saat sadar, korban ini menceritakan kepada teman-temannya yang hadir saat itu menjenguk beliau ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Matang Siantar. Di hadapan suami korban dan keluarga korban menceritakan dirinya dianiaya. Berkenaan dengan itu, suami korban esoknya tanggal 26 Desember 2024 pergi ke Polres Samosir membuat laporan polisi penganiayaan tersebut. Dan setelah dimintai keterangan, setelah dibuatkan laporan, Polres Samosir berhasil menjemput dua orang atas nama Andre Simarmata dan Jasimar Sitanggang, yang nama tersebut ada di dalam laporan polisi penganiayaan itu ya. Setelah dijemput, dilakukan interogasi. Dan pada saat diinterogasi tertanggal 26 Desember 2024, Andre Simarmata mengakui korban benar dianiaya dan pelakunya adalah Jasimar Sitanggang. Dan hal itu diketahui serta disaksikan banyak warga saat itu di ruang Polres Samosir. Dan setelah menerima keterangan dari Andre Simarmata, pihak kepolisian Polres Samosir, Agus atas nama Chandra Tapea, menerangkan hal itu kepada pihak korban, bahwasanya perkara sudah terang, Andre Simarmata sudah mengaku. Begitu. Di hari selanjutnya, Polres Samosir melakukan olah TKP.
di kos-kosan Opung Remeng kota di Pangururan, dan di hadapan masyarakat banyak puluhan masyarakat dan juga di hadapan kepolisian. Andre Simarmata juga menerangkan dan menceritakan seperti apa kronologi kejadian tersebut, bahwa Erni Maria Tinenggolan ini, korban ini, benar dianiaya oleh Jesmar Setanggang menggunakan benda keras besi. Dan menurut Andre Simarmata, ya, di hadapan semua masyarakat saat itu di olah TKP, Jesmar Setanggang mendapatkan benda keras, alat yang digunakan memukul kepala korban, diperoleh dari rekannya bernama Pak Cail Halawa. Baik, atas situasi itu pihak korban sedikit merasa lega. Namun miris perjalanannya hingga sekarang tanggal 9 Februari 2025. Kasus ini tidak jelas, kabur abu-abu. Di mana juga pada saat pihak korban datang ke Polres Samosir tertanggal 10 Januari sampai tanggal 17 Januari 2025, pihak Polres Samosir tidak dapat memberikan keterangan detail, keterangan atas hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Polres Samosir hanya menyampaikan bahwasanya mereka sudah memeriksa saksi, namun tidak dapat menerangkan seperti apa. Dan juga unit 1 Polres Samosir yang dipimpin oleh Chandra Hutapea telah menghilangkan bukti kesaksian Andre Simarmata yang mengakui penganiayaan tersebut pada berkas penyelidikan. Ya, dihilangkan. Berkas bukti kesaksian Andre Simarmata dihilangkan pada berkas penyelidikan yang sudah ditandatangani dan distempel basah oleh Polres Samosir. Dan atas peristiwa itu pihak korban telah melaporkan Polres Samosir ke Propam Polda Sumatera Utara. Laporannya yakni melaporkan Kapolres Samosir Yogi Hardiman yang telah memblokir nomor WhatsApp pihak korban ketika pihak korban mengadu atau minta tolong kepada Kapolres atas peristiwa tersebut. Yang kedua, atas tidak profesionalnya unit reskrim unit 1 Polres Samosir yang dipimpin oleh Chandra Hutapea, ya, dengan upaya-upaya mengkaburkan perkara ini, menggiring upaya perkara ini adalah laka lantas. Chandra Hutapea seorang reskrim menggiring perkara ini ke laka lantas, dan Chandra Hutapea menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya korban murni laka lantas. Ada upaya-upaya tidak baik, mengkhianati negara, mengkhianati rakyat, dan juga menghilangkan berkas bukti kesaksian di berkas penyelidikan. Dan juga melaporkan unit lantas, ya, unit laka lantas Polres Samosir atas laporan polisi laka lantas tunggal bohongan yang mereka terbitkan dengan rekayasa nama masyarakat sebagai pelapor, rekayasa olah TKP, dan rekayasa kronologi kejadian. Namun miris juga Bapak, setelah dilaporkan ke Propam dan Propam Polda Sumatera Utara turun ke Polres Samosir melakukan pemeriksaan, dan saksi-saksi yang namanya digunakan di rekayasa atas laporan polisi laka lantas bohongan itu telah menerangkan kepada Propam Polda Sumatera Utara bahwa dirinya tidak pernah membuat laporan itu, bahwa dirinya tidak pernah dimintai keterangan saksi kecelakaan tunggal bohongan tersebut. Namun sampai sekarang juga hasil daripada pemeriksaan Propam Polda Sumatera Utara ini tidak diketahui. Dan ketika kita pihak korban menanyakan ini ke Propam, ke unit 2, Paminal unit 2 yang dipimpin oleh Bapak Kanit Suherman, tidak mau menjelaskan. Kita pertanyakan via WhatsApp ke Bapak Suherman, Pak Suherman baca tidak mau menerangkan, tidak mau memberi keterangan. Jadi mohon Bapak DPR RI agar perkara ini terang dan masyarakat lemah bisa mendapatkan perlindungan hukum. Sebab kami tidak percaya lagi sama polisi. Kami betul-betul tidak percaya lagi dengan polisi di Polda Sumatera Utara. Tidak percaya. Kami merasa polisi di Polda Sumatera Utara ini adalah sosok yang tidak layak jadi polisi dan sangat menakutkan, mengkhianati rakyat, mengkhianati negara. Mohon Bapak DPR RI Komisi 3 hal ini mohon ditindaklanjuti. Dan setelah video ini nanti kami juga akan melayangkan surat kami kepada Komisi 3 DPR RI dan juga Kompolnas di Jakarta. Mohon Bapak, mohon bantu rakyat Bapak. Mohon.